Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Duyanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 03 Cikendung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang daya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Praktik segitiga restitusi memberikan siswa peluang untuk memahami konsekuensi tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan memperbaiki hubungan dengan komunitas sekolah. Tahapan segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah kasus yang akan diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Untuk kasus 1, pada saat mengerjakan tugas, seorang siswi terlihat marah terhadap teman satu bangku, bahkan sampai berkata tidak sopan. Dasar bodoh. Bu Guru, tadi aku sama Ibu bertengkar. Ya, nanti Ibu panggil. Ainun, tadi Ibu dengar dari teman kamu, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Asfa. Iya Bu, habis sebel sih. Emangnya kenapa? Asfa mencontek saya, bukannya ditanya, tapi malah melihat jawaban saya saja. Tidak mau berpikir sendiri. Oh begitu, wajarlah jika kamu merasa kesal dan lantas marah. Jika Ibu ada di posisi kamu, juga pasti Ibu akan marah. Memangnya apa yang kamu lakukan terhadap Asfa? Saya marah sama Asfa Bu, dan tanpa sadar saya berkata kasar terhadap Asfa. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya diam saja ketika jawaban saya dicontek. Padahal kan saya sudah berusaha menyelesaikan soal tersebut. Asfa tidak berusaha menyelesaikan sendiri. Ibu paham perasaan kamu dan wajarlah ketika kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Asfa. Bu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul Asfa. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan marah tersebut sampai berkata kasar, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Berkata dengan kata-kata yang sopan. Iya betul. Menurut kamu, berkata sopan kepada teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus saya lebih bersabar dan tidak kata-kata buruk Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersikap sabar dan menahan amarah saya jika ada teman yang mencontek lagi.
Lebih baik saya melaporkan ke bu guru saja. Baik, tepat sekali tindakan kamu, Ainun. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Desafira, kelas 5 SDN 03 Cikendong. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan berkata kasar. Karena perilaku teman saya yang mencontek jawaban saya harus banyak belajar, menahan emosi, dan berkata dengan sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua, seorang siswa sering tidak masuk sekolah tanpa memberikan alasan yang jelas. Di kelas pun ada waktu tertentu siswa tersebut terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Setelah ibu melihat daftar absensi harian dan ibu memperhatikan kamu sering tidak berangkat ke sekolah ya? Iya Bu. Ingat kamu, sudah berapa kali kamu tidak berangkat ke sekolah tanpa alasan? 4 kali Bu. Tidak datang ke sekolah tanpa alasan itu suatu hal yang salah, bukan? Iya Bu. Berbuat kesalahan itu suatu hal yang manusiawi, karena tiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang paling penting, kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Kamu mau tidak? Iya Bu, saya mau memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Yuk kita cari solusi bersama kenapa kamu sering tidak masuk sekolah. Baik Bu. Ridwan, kamu sering tidak masuk sekolah pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Saya malas jika ada pelajaran matematika Bu. Kenapa kamu malas, Ridwan? Karena saya tidak bisa pelajaran matematika Bu. Saya merasa kesulitan, jadi saya takut jika ada pelajaran matematika. Jadi seperti itu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau tidak berangkat ke sekolah tanpa memberi alasan itu sesuai keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting untuk kamu atau tidak? Penting Bu, karena membuat saya selalu hadir, pola dan bisa juga berangkat. Menjelaskan keterangan yang jelas. Betul, kedisiplinan sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya, kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan dapat melatih kedisiplinan, dan dapat melatih kepedulian. Iya Bu, saya menyesal dan saya mohon maaf karena kesalahan saya Bu. Iya Ridwan, kebiasaan baik sudah kamu lakukan dengan kebiasaan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak bolos sekolah untuk menghindari pelajaran matematika? Saya akan berusaha memakai pelajaran matematika Bu, dan jika saya merasa kesulitan, saya akan bertanya kepada teman maupun ibu guru. Baiklah Ridwan, kamu telah menemukan solusi masalah kamu sendiri. Ibu akan bekerja sama dengan teman kamu dan orang tua kamu untuk mendampingi ketika belajar matematika. Sekarang, silakan kamu kembali ke tempat duduk ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Al-Farisi, kelas 5 SDN 03 Cikendung. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha mengkaji pelajaran matematika dengan rajin belajar dan bertanya kepada ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.